warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak sekalian. Hari ini jumpa lagi dengan Bu Fani, masih dalam bahasan transformasi. Hari ini Bu Fani akan menjelaskan yaitu tentang transformasi yang keempat, yaitu rotasi atau perputaran. Oke, simak penjelasan Bu Fani ya. Rotasi atau perputaran adalah bentuk transformasi geometri untuk memindahkan objek dengan cara memutar ya. Untuk melakukan rotasi berarti kita perlukan titik pusatnya, besar sudut, dan arah sudut rotasi. Jadi dalam rotasi yang kita butuhkan di sini adalah titik pusat, besar sudutnya berapa derajat, dan arah sudutnya ya, yaitu positif atau negatif. Arah putaran sudut positif arahnya berlawanan dengan jarum jam. Sedangkan sebaliknya untuk arah sudut negatif putarannya searah dengan jarum jam. Oke, sekalian pahami. Sekarang Bu Fani contohkan yang pertama. Jika Bu Fani punya titik A, B dirotasikan sebesar 90 derajat. Karena di sini positif, berarti kalau positif adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Dengan titik pusat O, gitu ya. Coba kamu perhatikan di sini akan Bu Fani contohkan. Misalkan Bu Fani punya titik A. Titik A adalah koordinatnya adalah di sini. Titik A koordinatnya adalah 3,2 ya. Karena pusat kita adalah O, maka di sini coba kamu perhatikan titik A, saya tarik garis dari O ke A ya. Ini karena pusat putaran kita adalah titik O gitu ya, akan diputar sebesar 90 derajat dengan sudut positif, berarti arahnya adalah ke sana berlawanan dengan arah jarum jam ya. Nah, jadi kita putar. Coba ya perhatikan tadi ya, pusat kita memutar adalah titik O, kemudian ini titik A, di sini kita, nah ini ya. Jadi di sini pusatnya adalah O, besar putarannya adalah 90 derajat, karena positif berarti berlawanan dengan arah jarum jam ya. Berarti kita putar sebesar 90 derajat. Nah, berarti di sini ya. Ini adalah hasil bayangan dari titik A ya. Karena di sini sudut putarnya coba kamu perhatikan ini. Nah, sudut putarnya ini adalah siku-siku atau 90 derajat. Berarti bayangan titik A di sini adalah berapa koordinatnya? Negatif 2,3 ya. Sekalian pahami? Jadi berdasarkan apa yang sudah saya gambarkan pada koordinat kartesius tadi, sekali lagi saya punya titik A 3,2 diputar dengan pusat O dengan arah besar sudutnya 90 derajat, karena positif berarti berlawanan dengan arah jarum jam. Sehingga bayangannya adalah negatif 2,3. Ya, coba kamu perhatikan di sini. Tadi Bu Fani contohkan kalau ada titik A gitu ya. 3,2 Bu Fani putar dengan sudut pusat O, arah putarannya adalah sudut 90 derajat, menghasilkan bayangan berapa tadi? Negatif 2,3. Nah, sehingga bisa saya simpulkan di sini kalau ada titik A, B diputar dengan pusat O dan sudut 90 derajat, berarti bayangannya adalah sama dengan negatif B, A. Oke, sekalian pahami? Sekarang Bu Fani contohkan lagi. Tentukanlah bayangan titik A negatif 5,4 diputar 90 derajat berlawanan arah jarum jam terhadap titik asal ya.
Maka di sini titik A adalah negatif 5,4 diputar dengan pusat O 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Berarti positif ya kalau berlawanan ya. Maka bayangannya adalah sama dengan apa? Negatif B, berarti negatif B, A ya. Berarti negatif 4, negatif 5. Jadi ini tadi yang kita peroleh dari yang sudah Bu Fani gambarkan dengan koordinat kartesius. Yang ini kita peroleh dengan rumus yang sudah kita simpulkan. Sekalian pahami? Nah, selanjutnya dengan cara yang sama, kalau misalkan Bu Fani punya titik A, B dirotasikan sebesar negatif 90 derajat. Karena negatif berarti searah dengan jarum jam ya. Dengan titik pusat O maka akan diperoleh. Nah, coba kamu perhatikan gambar yang tadi. Kalau tadi adalah diputar 90 derajat berarti arahnya positif gitu ya. Coba perhatikan lagi tadi titik A 3,2 kita rotasikan dengan pusat O dengan sudut negatif 90 derajat berarti searah jarum jam ke sini arahnya. Nah, kita dapatkan ini titiknya adalah di sini ya, yaitu titik A bayangannya adalah 2, negatif 3. Bisa kamu pahami? Jadi ini kayak kalau kita hubungkan, coba kamu perhatikan. Ini adalah membentuk sudut negatif 90 derajat ya. Jadi searah dengan jarum jam. Ini adalah sudut 90 ya. Kita peroleh bayangannya 2, negatif 3. Jadi dari sini tadi bisa kita simpulkan tadi kalau Bu Fani punya titik A 3,2 saya rotasikan dengan pusat O 90 derajat searah jarum jam, bayangannya adalah 2, negatif 3. Jadi secara umum saya simpulkan kalau ada titik A, B dicerminkan, dirotasikan, maksud saya dengan pusat O, sudutnya 90 derajat, searah dengan jarum jam berarti negatif, maka bayangannya adalah sama dengan B, negatif A. Ini ya, B, negatif A. Bisa kamu pahami? Oke, sekarang contohnya ini. Tentukanlah bayangan titik P. Saya punya titik P 1,2. Diputar 90 derajat berlawanan. Oh, bukan berlawanan ya. Yang ini contohnya adalah searah ya. Yang ini saya ini kan ya, ini searah jarum jam terhadap titik asal O. Maka di sini searah berarti O, negatif 90 derajat. Maka bayangannya adalah sama dengan B, berarti B-nya 2, negatif A. Jadi langsung bisa kita gunakan rumus ya. Nah, yang selanjutnya adalah jika rotasi dengan pusat O dengan sudut sebesar 180 derajat ya. Bagaimana dengan cara yang sama tadi pada koordinat kartesius? Kita simpulkan jika ada A, B, kemudian diputar dengan sudut pusat O, kemudian sudutnya 180 derajat, maka bayangannya adalah negatif A, negatif B. Contohnya gimana? Nah, contohnya ini. Tentukan bayangan titik B diputar 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti positif ya terhadap titik asal. Maka di sini B adalah 4, negatif 1 dirotasikan dengan pusat O, sudutnya adalah positif 180 derajat, berarti bayangannya adalah negatif A, berarti negatif 4, negatif B ya. Berarti bayangannya jadi berapa? Negatif 4,1. Udah kan?
Nah, anak-anak, dari penjelasan dan contoh-contoh yang sudah diberikan oleh Bu Fani harapkan kalian bisa memahami materi rotasi dengan baik. Kita jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Tetap sehat dan semangat untuk belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, aku pasti bisa.